Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Sabtu pagi ini tanggal 12 November 2022. Kalau Bapak Ibu bisa sehat bersama saya, ini anugerah Tuhan. Itu semua karena zaman dari Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Oleh itu mari jangan pernah jauh dari Tuhan, tapi dekatlah dengan Tuhan Yesus. Sebab Yesus sangat baik. Saudara semua bersama saya dicinta sama Tuhan. Haleluya. Kita senantiasa mau ada di dalam rumah Tuhan. Kita mau selalu ada di dalam pelataran Tuhan. Kita mau selalu ada di dalam kasih karunia Tuhan. Ada di dalam hadirat Tuhan. Ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup di dalam Kristus. Dalam Roma pasal 8 ayat 1, orang yang ada di dalam Kristus Yesus tidak ada penghukuman. Tidak ada penghukuman bagi orang di dalam Kristus Yesus. Berarti ada selalu di dalam kebenaran Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan, menjadi perkenanan Tuhan. Tema firman Tuhan pagi ini, hanya Allah yang dapat mengalahkan dia, bukan manusia. Sudah saya terangkan kemarin, melawan iblis, melawan kedagingan ini, tanpa pimpinan Roh Kudus kita jatuh. Tapi bersama dengan Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Karena Tuhan berkata dalam Roma pasal 8 ayat 31, kalau Allah di pihak kita, siapa lawannya? Tidak ada, saudara. Karena Tuhan kita Tuhan yang besar dan dahsyat. Oleh karena itu mari kita minta jaman Roh Kudus. Roh Kudus akan senantiasa menjamah hidupku. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian, He Touch Me. Dia jamah hidupku sehingga semuanya menjadi baru. Rasul Paulus mengalami zaman Tuhan, sehingga di dalam Galatia pasal 2 ayat 20, nanti saya mau bacakan. Setelah pada waktu saya mau menyanyikan ini, nanti saya mau baca ayat itu. Yesus jamah. Yesus jamah segenap hidupku. Amin, haleluya. Dan beri damai di hatiku. Amin, haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Amin, haleluya. Tertindih dengan beban berat, haleluya. Dosa dunia menjerat, amin, haleluya. Lalu ku datang pada Tuhan Yesus, haleluya. Yesus jamah segenap hidupku, amin, haleluya. Yesus jamah segenap hidupku, amin, haleluya. Dia beri damai di hatiku, amin, haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Amin, haleluya. Sejak ku berjumpa dengan Yesus juru selamatku, Dia ubahkan, sucikan hidupku. Amin, haleluya. Ku tak hidup seperti dulu lagi, haleluya. Hidupku sekarang menjadi baru. Amin, haleluya. Yesus jamah, amin, haleluya. Segenap hidupku, amin, haleluya. Dia beri damai sejahtera di dalam hidupku, amin, haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Haleluya. Oh, say kau gembira, you burden. Amen, haleluya. Oh, need
Palabangil and shame. Amen, hallelujah. But the hand of Jesus touched me, hallelujah. And now I'm no longer the same, hallelujah. For Jesus touched me, oh, He touched me, amen, hallelujah. And oh, the joy that floods my soul, amen, hallelujah. Something really happened, and now I know Jesus touched me and made me whole. Yesus jamah segenap hidupku, amen, haleluya. Dan beri damai di hatiku, amen, haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu, oh Yesus jamah ku jadi baru. Dalam Galatia pasal 2 ayat 20 demikian firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang ku hidup sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Haleluya. Yesus jamah hidupku, haleluya. Hidupku sudah menjadi baru, amin, haleluya. Aku sekarang cinta Tuhan Yesus, haleluya. Aku mau setia dan taat pada perintah Tuhan, amin, haleluya. Yesus jamah segenap hidupku, amin, haleluya. Dan beri damai di hatiku, amin, haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru, amin, haleluya. Yesus jamah, amin, haleluya. Segenap hidupku, ya Tuhan, punya mula kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus yang sempurna, amin, haleluya. Dia beri sesuai dengan rencana-Mu, amin, haleluya. Beri damai, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru, amin, haleluya. Tuhan sucikan mulutku, sebentar kami membaca firman Tuhan. Ubah hidupku Bapa, ampunilah semua dosaku, salahku, amin, haleluya. Sucikan pikiranku dan hatiku,
tubuh jiwa rohku. Sebentar jamah Bapa, hidupku menjadi baru. Amin, haleluya. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus Kristus, Bapakku. Yesus jamah ku jadi baru. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kau Tuhanku, Bapakku, Rajaku, Engkau juru selamat kami di atas segala-galanya. Kami semua hamba-hambamu, anak-mu pagi ini berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan Yesus yang baik, yang sudah mengubah menjamah hidupku, hidup saudara semua, sehingga kita menjadi ciptaan baru, Bapak. Kita harus menjadi ciptaan baru, saudara. Ya, bukan dengan daging. Ya, saya kalau bukan karena Roh Kudus, tidak kuat menghadapi hidup ini. Tidak bisa menyampaikan firman Tuhan pagi malam, karena masih hidup di dalam daging. Kalau mau di dalam daging kan tidak mau ikutin firman Tuhan, saudara. Di dalam daging mau ikutin daging, tidur, ya, tidak bisa bangun pagi. Gak mau hidup dekat dengan Tuhan, mau hidup berfoya-foya, mau hidup di dalam dosa, di dalam daging, ya. Tapi hidup di dalam firman Tuhan, lepaskan daging. Saya lepaskan daging semuanya, hidup bagi Kristus. Makanya sesuai dengan firman Tuhan tadi kan, hidup bukan aku lagi, tapi Kristus hidup di dalamku. Biarpun kita masih di dalam daging, tapi hidup beriman kepada Tuhan. Daging cuma untuk makan tok saja Tuhan, ya, makan saja, minum, tapi dalam batas yang wajar, ya, bukan macam-macam dalam daging dipimpin, di dalam kehidupan daging marah, berzina, perselingkuhan, ribut besar, ya, pembunuhan. Wow, itu daging, marah, benci, iri hati, itu daging, saudara. Tapi mari kita hidup di dalam firman Tuhan. Mari kita baca kitab Ayub pasal 32 ayat 1 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Maka ketiga orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya benar. Lalu marahlah Elihu bin Barakel orang Bus dari kaum Ram. Ia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Dan ia juga marah terhadap ketiga orang sahabat itu karena mereka mempersalahkan Ayub meskipun tidak dapat memberikan sanggahan. Elihu menangguhkan bicaranya dengan Ayub karena mereka lebih tua daripada dia. Tetapi setelah dilihatnya bahwa mulut ketiga orang itu tidak lagi memberi sanggahan, maka marahlah ia. Lalu berbicara Elihu bin Barakel orang Bus itu, aku masih muda dan kamu sudah berumur tinggi. Oleh sebab itu aku malu dan takut mengemukakan pendapatku kepadamu. Pikirku, biarlah yang sudah lanjut usianya berbicara, dan yang sudah banyak jumlah tahunnya memaparkan hikmat. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Bukan orang lanjut umurnya yang mempunyai hikmat, bukan orang sudah tua yang mengerti keadilan. Oleh sebab itu aku berkata, dengarkan aku pun akan mengemukakan pendapatku. Ketahuilah, aku telah menantikan kata-katamu, aku telah memperhatikan pemikiranmu, hingga kamu menemukan kata-kata yang tepat. Kepadamulah kupusatkan perhatianku, tetapi sesungguhnya tiada seorang pun yang macam Ayub. Tiada seorang pun di antara kamu menyangka perkataannya. Jangan berkata sekarang kami sudah mendapat hikmat, hanya Allah yang dapat mengalahkan dia, bukan manusia. Perkataannya tidak tertuju kepadaku, dan aku tidak akan menjawabnya dengan perkataanmu. Mereka bingung, mereka tidak dapat memberi sanggahan lagi, mereka tidak dapat berbicara lagi. Haruskah aku menunggu? Karena mereka putus bicara, karena mereka berdiri di sana dan tidak memberi sanggahan lagi. Aku pun hendak memberi sanggahan pada giliranku. Aku pun akan mengemukakan pendapatku, karena aku tumpat dengan kata-kata, semangat yang ada di dalam diriku mendesak aku. Sesungguhnya batinku seperti anggur yang tidak mendapat jalan hawa, seperti kirbat baru yang akan meletup. Aku harus berbicara supaya merasa lega. Aku harus membuka mulutku
dan memberi sanggahan. Aku tidak akan memihak kepada siapapun dan tidak akan menyanjung-nyanjung siapapun. Ayat 22 yang terakhir. Karena aku tidak tahu menyanjung-nyanjung. Jika demikian, maka segera pembuatku akan mencabut nyawaku. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar di dalam kitab Ayub pasal 32 ayat 1 sampai 22. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Selalu mari kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mau setia dan taat. Lakukan perintah firman Tuhan dengan penuh kesungguhan hati kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Artinya selama kita di dunia, kita mau taat kepada firman Tuhan. Selama nanti kita bersama Yesus, tetap hidup di dalam perintah Tuhan. Karena kita nanti di surga, turut. Seperti kalau saya diperintahkan Tuhan, Yakob Rahmat, ayo menyanyi. Ayo puji sama Tuhan. Di sana nanti ada gitar, ada kecapi atau apa musik, main piano. Saudara, saya bisa main piano. Ya, menyanyi untuk Tuhan. Terus saya akan menyanyi terus-terusan memuji nama Tuhan. Dan saya tundukkan diri di hadapan Tuhan. Saya menyembah Tuhan, berkata, Kudus, kuduslah Engkau Bapa. Suci, junjung tinggi Engkau. Siapa yang sama seperti Engkau tidak ada. Sesuai dengan firman Tuhan, tema firman Tuhan pagi ini, hanya Allah saja Tuhan Yesus Kristus yang dapat mengalahkan dia, bukan manusia. Manusia saya tidak ada arti apa-apa. Hidupku bisa berarti itu karena Tuhan. Dalam Yohanes 15 ayat 5, di luar aku, kata firman Tuhan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita manusia berdosa, kita tidak ada arti apa-apa, tapi kita bisa berarti karena anugerah Tuhan. Maka firman Tuhan dikatakan di ayat yang terakhir, ya, ini Elihu, saudara. Elihu ini anak masih muda, lebih muda daripada Ayub, ya. Dia nggak berani ngomong macam-macam, dia bilang netral. Tapi di ayat yang terakhir dikatakan, maka segera pembuatku akan mencabut nyawaku. Jadi kalau kita macam-macam, saudara, maka sesuai dengan firman Tuhan tadi, renungan firman Tuhan temanya, hanya Allah Tuhan Yesus Kristus yang dapat mengalahkan dia, bukan manusia. Siapa yang bisa melawan Tuhan? Tidak ada, saudara. Hanya Tuhan, satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Yang penting mari kita di sini. Lebih bagus kita rendah hati. Jangan seperti Ayub yang selalu ngomel-ngomel, bahkan mikir dirinya paling benar. Jangan, saudara. Ya, ini kan tertulis nih, ya. Jangan sampai karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Tuhan, kita orang berdosa. Kita diciptakan sama Tuhan kok. Kita kan diciptakan sama, mana mungkin kita lebih benar dari Tuhan? Tidak mungkin. Tetapi Ayub nih banyak ngomel-ngomel, saudara. Maka kita justru belajar di sini. Belajar di sini. Kita bisa belajar karakter manusia-manusia. Kalau yang buruk kita buang. Jangan tiru seperti Kain. Jangan tiru seperti Raja Saul. Jangan tiru seperti Yudas Iskariot. Tapi tiru seperti Yusuf. Bagus, ya. Pada waktu diganggu oleh istri Potifar, dia lari dia. Ya. Dia waktu dia terus diganggu terus tiap hari kalau sudah baca nih oleh istri Potifar. Wah, kalau manusia yang lain mungkin diganggu oleh perempuan cantik jatuh, saudara. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, kita benci terhadap dosa. Dalam nama Yesus. Maka dikatakan sini, hanya Allah yang dapat mengalahkan dia. Berarti mari kita andalkan Tuhan. Kita mau dekat dengan Tuhan. Sebagai terakhir, saya mau kasih Mazmur 62. Kita mau dekat dengan Tuhan. Sebab hanya dekat Allah saja kita merasa aman. Tanpa Tuhan kita hancur. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa. Apalah kita nih, saudara. Dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3 demikian firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada jalan keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Amin. Sejak hidup saya dijamah Roh Kudus. Dijamah Yesus. Kehidupan kita berubah. Berarti Yesus yang mengalahkan segala-galanya. Waktu mari andalkan Tuhan. Biar Roh Kudus akan menjamah hidup kita. Kita serahkan hidup kita sepanjang hari ini. Jangan lupa besok harinya Tuhan, hari Minggu, semua beribadah kepada Tuhan. Hati kita mau melekat dengan Tuhan. Sebab kata firman Tuhan, hanya dekat Allah saja kita merasa aman, tenang. Dialah gunung batu kita. Dialah kota benteng kita yang teguh. Kita tidak akan goyah. Hidup kita bisa berubah kalau kita dekat dengan Tuhan. Maka pentingnya kita selalu diisi dengan firman Tuhan pagi malam. Supaya hidupku dekat dengan Tuhan. Sehingga hanya dialah Yesus Kristus yang berkuasa, berdaulat dalam hidup kita. Maka Tuhan memberkati kita semua. Amin. Yesus jamah segenap hidupku. Amin. Haleluya. Dan beri
semua telah berubah. Dan aku tahu, haleluya, Tuhan Yesus jamah dalam hidupku. Amin, haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu Tuhan Yesus jamah hidupku menjadi baru. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari orang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus menyertai kita. Mari kita mendekat dengan Tuhan, sebab hanya bersama dengan Tuhan kita sanggup mengalahkan apa saja. Sebab Yesus satunya Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin.